Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani perkuliahan ini. Dan tentunya harapan terakhirnya adalah agar sahabat-sahabat semua diberikan kemudahan dalam menyelesaikan perkuliahan. Pada kali ini, pada mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang evaluasi sistem kerja di laboratorium. Sahabat-sahabat mahasiswa, kata evaluasi sepertinya tidak lagi asing kita dengar. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak kegiatan yang kita laksanakan. Selesai pelaksanaan kegiatan, pasti akan melakukan evaluasi, dan tentunya dalam hal ini dilakukan penilaian yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengukuran. Namun, tidak semua orang bisa menangkap arti kata evaluasi secara tepat. Secara umum, pengertian evaluasi selalu diidentifikasikan dengan penilaian karena proses pengukuran termasuk di dalamnya. Sahabat-sahabat mahasiswa, pada umumnya evaluasi itu adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramal, memperhitungkan, serta mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi itu bersifat melihat ke depan daripada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan sebuah program. Dengan demikian, misi dari evaluasi itu adalah perbaikan ataupun penyempurnaan di masa mendatang atas sebuah program. Sahabat-sahabat mahasiswa, istilah evaluasi merujuk pada suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu kegiatan tertentu. Evaluasi berarti penentuan sampai seberapa jauh suatu berharga, bermutu, atau bernilai. Evaluasi terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa dan terhadap proses belajar mengajar mengandung penilaian terhadap hasil belajar atau proses belajar itu sendiri. Sampai beberapa jauh keduanya dapat dinilai baik. Sebenarnya yang dinilai hanyalah proses belajar mengajar. Tetapi penilaian atau evaluasi itu diadakan melalui peninjauan terhadap hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dan melalui peninjauan terhadap perangkat komponen yang sama-sama membentuk proses belajar mengajar. Sahabat-sahabat semua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 Ayat 1, evaluasi itu dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya itu terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif
dari penilaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, di mana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang dilakukan ke depannya. Dalam hal ini, menitik beratkan kajian evaluasi dari segi manajemen, di mana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi atau unsur daripada manajemen yang isinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat sistem kerja di laboratorium pendidikan. Sistem kerja terdiri dari 2 atau lebih orang yang bekerja bersama-sama, berinteraksi dengan teknologi dalam sistem organisasi yang dicirikan oleh lingkungan internal. Sistem kerja merupakan rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu kepentingan bidang pekerjaan. Sistem kerja banyak melibatkan faktor manusia dan alat ataupun mesin. Faktor-faktor yang mengkombinasikan antara manusia dengan alat tersebut merupakan tahapan kerja yang sudah tetap, sehingga menghasilkan suatu sistem kerja yang konsisten dan hasil kerja yang berkualitas. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem kerja semakin kompleks, tidak hanya meliputi manusia dan alat saja. Sistem kerja di industri manufaktur misalnya memiliki sistem kerja yang kompleks, mencakup manusia, mesin, dan organisasi. Sahabat-sahabat semua, evaluasi terhadap sistem kerja di laboratorium meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi laboratorium, kualifikasi dan kompetensi tenaga laboratorium, dan deskripsi tugas tenaga laboratorium. Pengertian dari laboratorium itu telah kita bahas berulang-ulang kali pada pertemuan yang telah lalu. Namun saya akan coba untuk mengingatkan kembali sahabat-sahabat semua. Laboratorium itu merupakan suatu tempat yang di dalamnya terdapat alat dan bahan yang dapat digunakan untuk memperjelas sebuah teori. Laboratorium itu berfungsi sebagai layanan, fungsi pengadaan media pembelajaran, fungsi penelitian dan pengembangan, serta banyak lagi fungsi laboratorium tersebut. Laboratorium dapat digunakan untuk melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan dalam berbagai bidang. Salah satu di antaranya yaitu dalam bidang pendidikan. Laboratorium dalam pendidikan berfungsi untuk meningkatkan serta mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Sahabat-sahabat semua, belakangan ini sering dijumpai kesalahan-kesalahan baik dalam penggunaan laboratorium maupun pengelolaan laboratorium. Kita ambil contoh saja seperti saat melakukan praktek, ada bermacam-macam alat yang berbahan listrik, mekanik, optik, kimia, dan lain sebagainya. Alat-alat yang sering digunakan oleh praktikan tanpa mengetahui peraturan penggunaannya dengan baik, sehingga hal itu menimbulkan berbagai masalah, diantaranya kerusakan alat atau terjadinya kecelakaan dalam melakukan percobaan yang sering disebut dengan kecelakaan kerja di laboratorium.
Kejadian tersebut dapat kita minimalisir apabila para pengguna laboratorium memiliki dan memahami sekaligus menerapkan peraturan penggunaan dan pengelolaan laboratorium. Peraturan penggunaan dan pengelolaan laboratorium tercantum dalam standar operasional prosedur. Nah, standar operasional prosedur atau yang dikenal dengan SOP merupakan suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Standar operasional prosedur dalam laboratorium itu merupakan panduan bagi tenaga laboratorium dalam sistem kerja yang diatur oleh instansi pemilik laboratorium, yaitu dalam hal ini adalah sekolah. Kita akan melihat evaluasi terhadap sistem kerja di laboratorium. Yang pertama itu adalah struktur organisasi laboratorium. Sahabat-sahabat semua, keberadaan tenaga laboratorium baik itu di sekolah ataupun di madrasah merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran yang fungsinya memberikan pelayanan untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan kegiatan praktikum di laboratorium merupakan bagian penting dari suatu proses pembelajaran untuk menumbuhkan budaya sikap ilmiah, juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan peserta didik. Laboratorium sebagai wahana belajar harus mampu mendukung pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Evaluasi sistem kerja terhadap struktur organisasi laboratorium sangat diperlukan, mengingat setiap tenaga laboratorium mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan jabatan yang diemban. Evaluasi meliputi pertanyaan apakah struktur organisasi laboratorium telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah terakomodir penempatan dan tidak menjadi kendala dalam menjalankan tugas. Jabatan tersebut berada pada struktur organisasi laboratorium yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Pelayanan laboratorium dapat berjalan dengan baik dan profesional apabila tenaga laboratorium kompeten dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab, dan wewenang di dalam mengelola laboratorium pendidikan. Kemudian kita akan melihat kualifikasi dan kompetensi tenaga laboratorium. Yang pertama kita akan melihat kualifikasi. Kualifikasi itu merupakan keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 1 ayat 9 menggunakan istilah kualifikasi akademik yang didefinisikan sebagai ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan di tempat penugasan. Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai guru, baik pendidikan gelar seperti strata 1, strata 2, atau strata 3 maupun gelar non-gelar. Nah, evaluasi sistem kerja terhadap kualifikasi tenaga laboratorium dalam hal ini adalah kepada laboratorium, teknisi laboratorium, dan laboran. Yang kedua itu adalah kompetensi laboratorium.
laboran. Nah, kompetensi itu adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap. Kompetensi adalah kemampuan atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas suatu pekerjaan, di mana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor, yang kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kompetensi merupakan kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan. Sebagaimana evaluasi sistem kerja kualifikasi tenaga laboratorium, evaluasi sistem kerja kompetensi tenaga laboratorium juga terhadap kepala laboratorium, teknisi laboratorium, dan laboran. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat deskripsi tugas tenaga laboratorium. Pada dasarnya, tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Deskripsi tugas adalah uraian tugas yang wajib dikerjakan oleh tenaga laboratorium dan biasanya terdapat pada surat keputusan penempatan tenaga laboratorium, standar operasional prosedur, atau panduan kerja. Penting dilakukan evaluasi terhadap deskripsi tugas tenaga laboratorium, apakah uraian yang telah ditetapkan sudah mencakup seluruh kegiatan atau pekerjaan yang wajib dilakukan sehingga sistem kerja berjalan lancar. Mengevaluasi kinerja teknisi dan laboran serta kegiatan laboratorium sekolah ataupun madrasah. Kegiatan ini berupa evaluasi keseluruhan yang komprehensif terhadap kinerja para teknisi dan laboran yang bertugas di laboratorium sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam pengelolaan alat, bahan, metode, dan sumber daya lainnya untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun kerja. Hasil evaluasi harus mampu mengidentifikasi capaian dan kekurangan dengan menganalisis penyebab terjadinya kekurangan tersebut, yang merupakan rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan laboratorium tahun berikutnya. Baiklah sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, demikianlah uraian saya tentang evaluasi sistem kerja di laboratorium pendidikan ini. Pada pertemuan ke-9 ini semoga mampu untuk membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat mahasiswa lebih kritis lagi dalam mempelajari apa itu sebenarnya evaluasi sistem kerja di laboratorium pendidikan. Karena memang setiap suatu kegiatan haruslah kita evaluasi, termasuk dalam evaluasi sistem kerja laboratorium pendidikan. Dengan konten singkat ini, semoga mampu memberikan pemahaman dan mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat semua untuk menggali dan mempelajari lebih dalam lagi tentang evaluasi sistem kerja laboratorium pendidikan. Saya Ibnu Sindrawan Anak Parit selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.